as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Sidney Van Hooijdonk, penyerang ganas asal Belanda ini terang-terangan siap perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Segera dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar besar datang dari sepak bola Eropa, di mana penyerang tajam asal Belanda, Sidney Van Hooijdonk, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Striker yang bermain untuk klub Serie A, Bologna, ini dilaporkan bersedia menjalani proses naturalisasi demi membela skuad Garuda dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini mencuat setelah Indonesia menunjukkan performa impresif dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup C, yang menempatkan mereka di posisi siap bersaing dengan lawan-lawan kuat di Asia. Nama Sidney Van Hooijdonk mungkin belum dikenal luas oleh publik sepak bola Indonesia, tetapi di Eropa, ia sudah mencuri perhatian dengan performanya yang mengesankan. Lahir di Breda, Belanda, pada tahun 2000, Sidney adalah putra dari legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Dengan postur tubuh tinggi dan fisik yang kuat, Sidney dikenal sebagai penyerang dengan insting gol yang tajam, kemampuan memanfaatkan bola-bola udara, dan naluri mematikan di kotak penalti. Yang membuat Sidney lebih menarik bagi timnas Indonesia adalah fakta bahwa ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarga ibunya. Ini membuka peluang besar bagi Sidney untuk memenuhi syarat sebagai pemain naturalisasi, sesuatu yang kini sedang menjadi perhatian PSSI dan pelatih Shin Tae-yong. Setelah sukses memimpin Indonesia dalam beberapa pertandingan besar, Shin terus mengeksplorasi opsi terbaik untuk memperkuat skuadnya, terutama dengan merekrut pemain keturunan dari luar negeri. Sejak menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah melakukan banyak perubahan besar. Salah satunya adalah menggaet pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Kini, fokus Shin beralih ke Sidney Van Hooijdonk, penyerang muda yang saat ini bermain di Bologna. Dengan usia yang masih sangat muda, Sidney dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Shin Tae-yong menilai bahwa kehadiran Sidney akan memperkuat lini serang timnas Indonesia yang masih membutuhkan peningkatan efektivitas dalam mencetak gol. Menjelang laga krusial melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, penyerang berkualitas seperti Sidney bisa menjadi senjata ampuh untuk mengatasi lini pertahanan lawan. Menurut beberapa laporan dari PSSI, negosiasi dengan Sidney dan keluarganya berjalan positif. Sidney sendiri terang-terangan menyatakan ketertarikannya untuk memperkuat Indonesia dan menjalani proses naturalisasi. Ini menjadi langkah penting dalam memperkuat lini serang Indonesia yang masih kurang produktif di beberapa pertandingan terakhir. Proses naturalisasi pemain keturunan seperti Sidney tentu tidak bisa terjadi dalam semalam. Meski demikian, PSSI tampak berkomitmen penuh untuk mempercepat proses ini, mengingat kebutuhan mendesak timnas Indonesia untuk memperkuat skuadnya sebelum menghadapi laga berat melawan Bahrain. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi salah satu ujian terberat bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tambahan pemain sekelas Sidney bisa memberikan dorongan moral yang besar. Jika naturalisasi ini berhasil diselesaikan dalam waktu dekat, Sidney akan menjadi pemain penting yang mampu memberikan dimensi baru dalam serangan. Mengingat pengalamannya bermain di salah satu liga top Eropa, Serie A, kemampuan dan mentalitas kompetitif yang dimiliki Sidney akan sangat berguna bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi tekanan dari tim-tim kuat di babak selanjutnya. Setelah sukses menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C, Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Meski bermain menghadapi tim yang secara peringkat dan kualitas berada di atas mereka, skuad Garuda mampu bertahan dengan baik dan menciptakan peluang yang cukup menjanjikan. Namun, kelemahan terbesar yang masih terlihat adalah kurang tajamnya lini serang Indonesia. Meski mampu mengontrol permainan dengan baik, tim ini sering kesulitan untuk mencetak gol. Inilah yang membuat penambahan pemain seperti Sidney Van Hooijdonk menjadi sangat krusial. Dengan naluri menyerangnya yang tinggi dan keahliannya dalam menyelesaikan peluang, Sidney diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut. Kabar bahwa Sidney Van Hooijdonk siap memperkuat timnas Indonesia disambut dengan antusias oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Banyak yang melihat ini sebagai langkah yang sangat positif untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi.
terutama dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Sydney dalam skuad bukan hanya tentang menambah satu pemain berkualitas, tetapi juga memberikan pesan bahwa sepak bola Indonesia siap bersaing di level internasional. Meski ada banyak harapan, proses adaptasi Sydney di lingkungan sepak bola Indonesia tidak bisa diabaikan. Sebagai pemain yang tumbuh dan berkembang di Eropa, ia harus beradaptasi dengan gaya permainan yang berbeda di Asia, termasuk menghadapi tekanan besar dari para supporter Indonesia. Namun, dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki, banyak pihak yang optimis bahwa Sydney akan bisa beradaptasi dengan cepat. Laga melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian besar bagi Indonesia. Dengan tambahan pemain seperti Sydney, timnas Indonesia diharapkan bisa lebih kompetitif dan mampu mengatasi tekanan dari lawan. Jika berhasil tampil impresif, Indonesia akan semakin dekat dengan mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Sydney Van Hooijdonk, dengan segala potensi dan kualitasnya sebagai penyerang berkelas, bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang tajam di lini depan. Dengan Shin Tae-yong yang terus menunjukkan ambisinya membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, proses naturalisasi Sydney diharapkan bisa segera selesai sebelum laga penting melawan Bahrain. Dengan pemain-pemain seperti Sydney, Indonesia tidak hanya memperkuat skuad mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak maju untuk bersaing di panggung internasional. Semua mata kini tertuju pada proses naturalisasi ini, dan apakah Sydney Van Hooijdonk akan menjadi salah satu kunci dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Komisi 10 DPR rapatkan naturalisasi Mees Hilgers untuk perkuat timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menggelar rapat khusus terkait proses naturalisasi bek muda asal Belanda, Mees Hilgers, untuk memperkuat timnas Indonesia jelang laga krusial kontra Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Pertemuan ini menjadi sorotan karena timnas Indonesia sukses membuat kejutan di fase grup C, sebelumnya dengan menahan imbang dua raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta anggota Komisi X yang bertanggung jawab atas bidang olahraga. Dalam rapat ini, DPR menegaskan bahwa proses naturalisasi harus berjalan cepat agar Hilgers bisa segera bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Ketua Komisi 10, Syaiful Huda, mengungkapkan pentingnya pemain berdarah Belanda ini untuk meningkatkan kekuatan lini belakang timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan krusial mendatang. Keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup C membuat antusiasme publik sepak bola nasional meningkat pesat. Kedua laga tersebut tidak hanya menunjukkan perkembangan signifikan permainan timnas di bawah pelatih Shin Tae-yong, tetapi juga memperkuat harapan lolosnya Indonesia ke Piala Dunia 2026. Hasil positif tersebut memicu langkah cepat PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi Mees Hilgers, yang saat ini bermain untuk klub Eredivisie FC Twente. Hilgers dipandang sebagai solusi ideal untuk memperkuat pertahanan Indonesia, yang menjadi salah satu titik fokus perbaikan usai menghadapi dua lawan kuat tersebut. Shin Tae-yong sendiri telah lama memantau perkembangan pemain berusia 22 tahun ini. Dengan tinggi badan 1,87 meter dan kemampuan bertahan yang solid, Hilgers diharapkan bisa menambah kedalaman skuad dan menjadi tandem yang sempurna bagi pemain bertahan lainnya, seperti Tom Haye dan Jai Idzes, di jantung pertahanan timnas. Proses naturalisasi Hilgers telah memasuki tahap akhir, dengan dukungan penuh dari Komisi 10 DPR. Anggota komisi, termasuk Abdul Fikri Fakih, menyatakan bahwa proses ini tidak hanya penting untuk prestasi sepak bola nasional tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengembangan olahraga Indonesia di kancah internasional. Kami melihat proses naturalisasi Mees Hilgers sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang bagi prestasi sepak bola Indonesia. Dengan bertambahnya pemain berkualitas di timnas, kita tidak hanya menargetkan lolos ke Piala Dunia, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia di level Asia, ujar Abdul Fikri. Dalam rapat ini,
Perwakilan PSSI menyampaikan bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk naturalisasi Hilgers sudah hampir selesai, dan pemain tersebut siap memenuhi persyaratan yang ada, termasuk sumpah kewarganegaraan yang direncanakan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. PSSI berharap agar Hilgers dapat segera berseragam timnas saat menghadapi Bahrain dalam laga penentu di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Laga melawan Bahrain akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Meskipun tampil cukup baik di dua laga awal grup C, Bahrain dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan, dengan gaya permainan cepat dan fisik yang kuat. Shin Tae-yong dipastikan akan mempersiapkan skuad dengan baik, mengingat laga ini bisa menentukan peluang Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. Hadirnya Hilgers diharapkan bisa memberikan kepercayaan diri lebih bagi lini belakang, mengingat lawan-lawan di fase ini akan semakin sulit. Selain Hilgers, pemain-pemain naturalisasi lain seperti Kelvin Verdong, Jai Idzes dan Martin Paes juga diharapkan kembali tampil prima. Para penggemar sepak bola Indonesia kini menanti kelanjutan dari proses naturalisasi ini, yang bisa menjadi kunci bagi perjalanan timnas menuju Piala Dunia 2026. Jika Hilgers bisa bergabung tepat waktu, timnas Indonesia berpotensi memiliki pertahanan yang lebih solid dan mampu menghadapi serangan-serangan cepat dari Bahrain. Dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia telah membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Kehadiran Mees Hilgers di dalam skuad akan semakin memperkuat pertahanan Indonesia dan meningkatkan peluang lolos ke putaran selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari pemerintah, DPR, dan masyarakat Indonesia diharapkan mampu mendorong timnas Indonesia untuk terus memberikan hasil terbaik, tidak hanya di level Asia tetapi juga di kancah internasional. Dengan persiapan yang matang dan tambahan kekuatan dari pemain-pemain naturalisasi, Indonesia berpeluang mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sebagai catatan, laga Indonesia kontra Bahrain dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober mendatang, dan seluruh perhatian kini tertuju pada persiapan tim, termasuk apakah Hilgers bisa memperkuat timnas di laga penting tersebut. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Pascal Struij kembali disebut bisa bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong tertarik dengan pemain keturunan seharga 256 miliar rupiah itu. Segera dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pascal Struij, pemain berdarah Indonesia yang kini bermain di Leeds United, kembali mencuri perhatian setelah disebut-sebut bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini datang setelah pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menunjukkan ketertarikannya terhadap pemain keturunan yang memiliki harga pasar sekitar 256 miliar rupiah tersebut. Pembicaraan mengenai proses naturalisasi Struij semakin santer terdengar menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana timnas Indonesia berhasil mencetak hasil gemilang dengan menahan imbang dua raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C. Pascal Struij, yang saat ini bermain sebagai bek tengah untuk Leeds United di Premier League, merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia yang paling dibicarakan. Lahir di Deurne, Belgia, dan besar di Belanda, Struij memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya. Di usia 24 tahun, ia telah menjadi salah satu pilar penting Leeds United, yang bermain di divisi teratas sepak bola Inggris. Dengan performanya yang konsisten di Premier League, Struij telah mencuri perhatian bukan hanya di Eropa, tetapi juga di Asia, terutama Indonesia. Shin Tae-yong, yang sudah beberapa kali mendatangkan pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda, melihat Struij sebagai potensi tambahan kekuatan bagi tim nasional, terutama di lini pertahanan yang dinilai masih memerlukan peningkatan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah salah satu turnamen paling bergengsi yang tengah dipersiapkan oleh timnas Indonesia. Setelah tampil impresif di fase grup C dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Namun, tantangan semakin berat di putaran ketiga kualifikasi, di mana tim-tim yang lebih tangguh menunggu. Pascal Struij bisa menjadi solusi di lini pertahanan Indonesia, yang meski menunjukkan ketangguhan di fase sebelumnya, masih memerlukan kedalaman skuad. Kehadiran Struij, yang memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa,
akan memberikan dimensi baru bagi pertahanan timnas Indonesia. Selain kemampuannya dalam bertahan, Struijk juga dikenal memiliki visi bermain yang baik dan mampu membangun serangan dari lini belakang. Isu naturalisasi Struijk sebenarnya sudah bergulir sejak beberapa tahun terakhir. Namun, dengan semakin dekatnya kualifikasi Piala Dunia 2026, tekanan untuk mempercepat proses tersebut semakin tinggi. Menurut sumber dalam PSSI, pembicaraan dengan pihak Struijk dan pemerintah Indonesia sudah mencapai tahap yang serius. Jika semua berjalan lancar, Struijk bisa segera menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas Garuda di laga-laga internasional mendatang. Proses naturalisasi ini tentu akan mengikuti berbagai prosedur legal dan administrasi yang berlaku di Indonesia, termasuk persetujuan dari pihak FIFA terkait perubahan kewarganegaraan bagi pemain sepak bola profesional. Meski demikian, peluang untuk melihat Struijk berseragam merah putih semakin besar, mengingat keseriusan PSSI dan Shin Tae-yong dalam merekrut talenta-talenta terbaik, termasuk dari luar negeri. Berita mengenai kemungkinan Pascal Struijk membela timnas Indonesia disambut antusias oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Banyak yang berharap kehadiran pemain keturunan ini akan membawa angin segar bagi skuad Garuda, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, langkah untuk menaturalisasi Struijk juga dipandang sebagai upaya nyata PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Dengan semakin banyaknya pemain berdarah Indonesia yang bermain di liga-liga top Eropa, seperti Elkan Bagot dan Shane Patinama, potensi untuk membentuk tim nasional yang lebih kompetitif semakin terbuka. Meski demikian, proses naturalisasi pemain keturunan juga kerap menghadapi tantangan, baik dari segi administratif maupun adaptasi pemain terhadap atmosfer sepak bola Indonesia. Namun, dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki Struijk, banyak yang optimis bahwa dirinya akan mampu beradaptasi dengan cepat dan menjadi pemain kunci bagi timnas Indonesia. Kini, fokus utama berada pada kelanjutan proses naturalisasi dan kesiapan timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan Shin Tae-yong yang sudah menunjukkan tangan dinginnya dalam membangun tim, harapan untuk melihat Indonesia melaju lebih jauh di ajang internasional semakin tinggi. Apakah Pascal Struijk akan menjadi bagian dari sejarah tersebut? Hanya waktu yang akan menjawab. Pascal Struijk, dengan segala potensi dan pengalaman yang dimilikinya, bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan timnas Indonesia akan bek berkualitas. Shin Tae-yong yang tertarik dengan pemain Leeds United ini, kini tinggal menunggu proses naturalisasinya selesai. Jika semuanya berjalan lancar, Struijk bisa segera memperkuat lini pertahanan Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026, membawa harapan baru bagi bangsa di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini. Erick Thohir buka peluang lagi. Elkan Bagot akan dipanggil, tapi harus membuka diri untuk kembali perkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan pesan penting kepada bek muda Blackpool, Elkan Bagot, agar membuka diri dan memperkuat kembali timnas Indonesia. Meski memiliki potensi besar, Elkan belum dipanggil lagi oleh pelatih Shin Tae-yong untuk membela Garuda dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Erick menegaskan bahwa kehadiran Elkan di timnas Indonesia tidak hanya soal bakat individu, tetapi lebih tentang komitmen dan keselarasan dengan visi tim. Tentu Elkan mesti membuka diri. Dia pemain berpotensi. Namun, timnas Indonesia adalah soal tim, bukan individu. Elkan harus memiliki komitmen untuk membangun timnas, ujar Erick. Sebagai seorang pemain muda yang berkarir di luar negeri, Bagot diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi yang diusung oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Erick percaya bahwa jika Elkan berkomitmen untuk timnas, potensi prestasinya akan jauh lebih besar ketimbang jika ia bermain untuk tim nasional negara lain. Kesempatan untuk berprestasi itu jauh lebih besar daripada ketika dia bergabung dengan timnas negara lain. Elkan perlu memikirkan nilai-nilai yang didapatkannya saat bersama timnas Indonesia, ditambah mantan Presiden Inter Milan tersebut. Sejak beberapa bulan terakhir, Elkan Bagot belum kembali masuk ke dalam skuad pilihan Shin Tae-yong.
Bek berusia 21 tahun tersebut tidak dipanggil untuk pertandingan penting di babak ketiga fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain, meskipun timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia sebelumnya. Absennya Bagot dalam daftar pemain timnas Indonesia menarik perhatian banyak pihak. Namun, hingga saat ini, Shin Tae-yong belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan di balik keputusannya. Diduga, kebijakan tersebut muncul setelah Bagot tidak memenuhi panggilan untuk memperkuat timnas U23 di playoff Olimpiade 2024 pada Mei lalu. Pada saat itu, Indonesia tengah berjuang keras dalam ajang kualifikasi dan kehadiran Bagot dinilai bisa memberikan kontribusi besar. Meski begitu, Erick Thohir menghormati keputusan Shin Tae-yong yang dikenal memiliki prinsip dan kebijakan yang keras terhadap pemain. Coach Shin memiliki prinsip dan kebijakan yang keras. Saya harus menghormati itu, kata Erick. Erick Thohir menegaskan bahwa Bagot tetap memiliki peluang besar untuk kembali ke timnas, asalkan ia bisa beradaptasi dengan gaya kepemimpinan dan visi Shin Tae-yong. Menurut Erick, komitmen adalah kunci utama bagi setiap pemain yang ingin berprestasi di timnas, dan Elkan harus memahami hal itu. Di sisi lain, Shin Tae-yong dalam wawancaranya dengan PSSI TV mengungkapkan harapannya agar Elkan Bagot bisa secara terbuka menjelaskan situasi yang menyebabkan ketidakhadirannya dalam beberapa panggilan timnas terakhir. Memang hal ini sangat sensitif untuk dibahas, mungkin lebih baik Elkan yang berbicara langsung dari dia. Itu lebih masuk akal, ujar Shin Tae-yong. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu masih terbuka terhadap komunikasi dari pihak Bagot, namun juga menekankan pentingnya transparansi dan klarifikasi dari sang pemain terkait situasi yang ada. Hingga kini, Elkan belum memberikan pernyataan publik mengenai masalah tersebut. Meski absen dalam beberapa kesempatan, Bagot tetap dianggap sebagai salah satu prospek masa depan yang berharga bagi timnas Indonesia. Bek muda tersebut sudah menunjukkan kemampuan luar biasa di Eropa, dan jika ia mampu menemukan kembali komitmennya untuk tim Garuda, bukan tidak mungkin ia akan menjadi andalan di lini pertahanan Indonesia dalam berbagai kompetisi internasional ke depan. Dengan potensi besar yang dimilikinya dan pengalaman bermain di luar negeri, Elkan Bagot bisa menjadi pilar penting dalam perjuangan timnas menuju Piala Dunia 2026. Namun, semua itu bergantung pada komitmen dan kesediaannya untuk kembali bergabung dan membangun tim bersama rekan-rekannya. Para supporter dan pencinta sepak bola Indonesia kini berharap agar permasalahan ini bisa segera terselesaikan, dan Elkan Bagot dapat kembali memperkuat tim Garuda, mengingat betapa pentingnya kontribusi seorang pemain sekelas dirinya dalam meningkatkan performa tim di kancah internasional. Eliano Rejders siap dinaturalisasi. Presiden Jokowi segera tanda tangani surat. Skuad Garuda bersiap hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi salah satu talenta muda berbakat keturunan Belanda, Eliano Rejders, akan segera rampung. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa surat permohonan naturalisasi Rejders dijadwalkan akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini. Hal ini merupakan bagian dari langkah penting dalam memperkuat timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Bahrain pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober mendatang. Eliano Rejders, yang saat ini bermain untuk klub top di Eredivisie Belanda, dipandang sebagai tambahan penting bagi lini tengah timnas Indonesia. Rejders dikenal sebagai gelandang dengan visi permainan yang luar biasa, kemampuan distribusi bola yang akurat, serta stamina yang mumpuni. Dengan kualitas ini, ia diharapkan dapat menjadi pemain kunci dalam taktik pelatih Shin Tae-yong untuk menghadapi lawan-lawan berat di grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan rasa optimisnya bahwa kehadiran Rejders dapat membawa dampak positif bagi performa timnas Indonesia. Kami sudah melakukan langkah yang strategis, dan surat permohonan naturalisasi untuk Eliano Rejders akan ditandatangani Presiden Jokowi hari ini. Kami sangat berharap proses ini berjalan lancar, dan Rejders bisa bergabung dengan timnas sebelum laga melawan Bahrain, ujar Thohir dalam pernyataannya. Langkah naturalisasi Eliano Rejders datang di saat yang tepat bagi timnas Indonesia.
Skuad Garuda baru saja meraih hasil positif dengan menahan imbang dua tim kuat Asia, Arab Saudi dan Australia, dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini memberikan kepercayaan diri lebih bagi timnas yang sedang berjuang untuk mengukir sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Penampilan timnas Indonesia dalam dua pertandingan tersebut memperlihatkan soliditas tim dan determinasi tinggi. Meskipun berhadapan dengan tim-tim yang secara peringkat jauh di atas Indonesia, pasukan Shin Tae-yong mampu bertahan dengan baik dan memberikan perlawanan yang sengit. Ini menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia tidak hanya bisa bertahan dari serangan lawan, tetapi juga memiliki potensi untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia juga memperlihatkan perkembangan signifikan dalam taktik yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut telah berhasil menanamkan mentalitas pantang menyerah kepada para pemain, yang terbukti dalam dua pertandingan tersebut. Timnas Indonesia mampu mengimbangi kecepatan dan teknik permainan lawan yang lebih unggul secara individu, sebuah pencapaian yang memberikan harapan besar jelang pertandingan melawan Bahrain. Dalam menghadapi Bahrain, pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menyiapkan taktik jitu untuk mempertahankan momentum positif timnas. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal memiliki pendekatan taktik yang fleksibel dan seringkali mengandalkan kombinasi pertahanan solid serta serangan balik cepat. Dengan tambahan Eliano Reijers yang memiliki kemampuan mengontrol permainan di lini tengah, diharapkan Indonesia akan memiliki kreativitas lebih dalam membangun serangan. Shin Tae-yong menyatakan bahwa ia sudah mempelajari permainan Bahrain dan menyiapkan skema yang tepat untuk meredam agresivitas lawan. Bahrain dikenal sebagai tim yang memiliki kekuatan fisik dan permainan cepat. Oleh karena itu, Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menerapkan strategi pertahanan rapat dengan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Dalam situasi ini, Reijers diharapkan dapat menjadi penghubung antara lini pertahanan dan lini serang, berkat kemampuan passingnya yang presisi. Setelah melihat penampilan kami melawan Arab Saudi dan Australia, saya yakin para pemain semakin memahami strategi yang kami terapkan. Kehadiran Eliano Reijers akan memberi kami tambahan kualitas di lini tengah, terutama dalam hal menjaga penguasaan bola dan memberikan umpan-umpan kunci, ujar Shin Tae-yong. Selain itu, Shin Tae-yong juga akan memanfaatkan pemain-pemain berbakat yang telah terbukti tampil apik dalam beberapa laga terakhir, seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Kecepatan dan kemampuan teknik mereka akan menjadi kunci dalam memanfaatkan celah di pertahanan Bahrain. Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang akan menjadi salah satu laga paling penting bagi Indonesia di grup C. Kemenangan akan membuka peluang yang lebih besar bagi timnas Indonesia untuk melaju ke putaran berikutnya dan mendekatkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Meski hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia sudah menunjukkan peningkatan signifikan, kemenangan melawan Bahrain akan menjadi penegasan bahwa Indonesia layak diperhitungkan di kancah sepak bola internasional. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan terus mendukung penuh segala persiapan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Kami bekerja keras untuk memastikan segala kebutuhan timnas dipenuhi, termasuk proses naturalisasi Eliano Reijers yang sudah memasuki tahap akhir. Kehadirannya di skuad akan memberikan dimensi baru dalam permainan kami, khususnya dalam pertandingan melawan Bahrain yang sangat krusial, kata Thohir. Naturalisasi pemain-pemain berkualitas seperti Reijers menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Selain mempercayai talenta lokal, PSSI juga berkomitmen untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan Indonesia yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi level tinggi, seperti di Eropa. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan sepak bola Indonesia menuju level yang lebih kompetitif, baik di Asia maupun di dunia. Kehadiran Eliano Reijers akan menambah kedalaman skuad timnas Indonesia, khususnya di sektor lini tengah yang menjadi kunci dalam penguasaan permainan. Reijers dikenal memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat baik, yang akan sangat membantu dalam transisi permainan dari bertahan ke menyerang. Selain itu, dengan pengalamannya bermain di kompetisi Eropa, Reijers juga diharapkan dapat membawa ketenangan dan kepemimpinan di lapangan, sesuatu yang sangat penting dalam pertandingan bertekanan tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia. Jika proses naturalisasinya selesai sesuai rencana, Reijers kemungkinan besar akan bisa diturunkan dalam laga melawan Bahrain. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu menantikan debutnya dengan harapan bahwa ia dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perjuangan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dengan surat permohonan naturalisasi Eliano Rejders yang akan segera ditandatangani oleh Presiden Jokowi, langkah Indonesia dalam memperkuat timnas semakin nyata. Kehadiran Rejders diharapkan bisa membawa kualitas tambahan yang sangat dibutuhkan di lini tengah timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang akan menjadi ujian penting bagi skuad Garuda. Dengan performa yang terus meningkat dan tambahan pemain baru seperti Rejders, timnas Indonesia siap untuk terus bertarung demi mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look